Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita akan balik lagi di sesi batok ya. Dan untuk sesi batok kali ini secara khusus guys ya, kita akan nge-breakdown ya ini ya trailer yang sudah dikeluarkan oleh pihak Suburaya pada kemarin gitu guys ya. Jadi ini ada trailer pertama ya untuk movie-nya Ultraman Trigger yang berjudul Episode Z ya. Oke, ini kita akan mulai aja langsung guys ya. Nah, sedikit info juga sebelum kita mulai video hari ini guys ya. Jadi untuk movie-nya ini ya, itu timeline-nya itu adalah 2 tahun setelah kejadian di seriesnya ya. Oke, kita lanjut guys ya. Yang pertama di sini kita nggak putar guys ya, digerakin aja karena kalau misalnya kita putar nanti takutnya kena copyright ya. Cuma beberapa bagian aja yang harus dibahas gitu ya. Yang pertama di sini itu scene pertama ya, dibuka dengan kemunculan para kaiju guys ya di tengah kota ya. Jadi ada kemungkinan ini kaiju-kaiju yang sudah pernah dikalahkan sama Trigger, baik itu yang di seri Z itu juga bangkit di sini guys ya. Karena kita bisa lihat di sini ada si Pagos kalau nggak salah ya, terus ada si Genegar juga. Kemudian kita percepat aja bagian sini ya. Ini kaiju kalau nggak salah namanya Pagos ini guys ya, kalau saya nggak salah ya, karena banyak banget kaiju yang dilupain namanya sama saya guys ya. Oke, kita lanjut. Awal-awal ini kayaknya chaos banget lah gitu guys ya, karena kaiju itu muncul di tengah kota gitu ya. Kemudian balik lagi di penjelasan dari Ketua Zizuma ya, yang mengatakan kalau ada semacam organisasi atau perkumpulan yang tujuannya itu sedikit berbeda dari Yuzare ya. Kalau kita lihat di sini memang pakaian mereka itu kebalikan dari Yuzare ya. Kalau Yuzare itu kan pakaian warna putih ya, sedangkan di sini pakaian mereka itu lebih condong ke warna hitam ya. Jadi mungkin mereka ini adalah pemuja atau yang mendewakan yang semacam energi kegelapan lah gitu ya guys ya. Dan ada yang bilang juga itu ya, teori yang bilang kalau alat Henshin ya dari si Evil Trigger yang nanti akan muncul itu pakai kayak semacam gauntlet di tangan ini guys ya. Itu yang dipakai sama para pemujanya ini ya. Jadi memang ini udah kelihatan kalau ada dua kubu yang berbeda lah gitu guys ya. Tujuan mereka ini berbeda. Kemudian kita akan lanjut lagi. Nah, yang ini ya, mereka itu kan pakai topeng ya, jadi nggak kelihatan wajah-wajah mereka ini guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Menarik sini, jadi sebuah misteri juga ya. Kita lanjut guys. Lanjut. Nah, untuk God Select juga di movie ini mereka bakal dapat kapten baru ya, karena ada kemungkinan setelah series yang Trigger itu tamat, si kapten ini Seiya Tatsumi itu kan dipromosiin lah ya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi mereka ini dapat kapten baru. Untuk kapten yang baru ini guys ya, itu diperankan sama si Yuichi Nakamura yang sebelumnya juga pernah bermain di serial Kamen Rider Hibiki sebagai Karya ya. Terus di serial Kamen Rider O itu sebagai Zeronos ya. Peran dia sih lebih terkenal itu sebagai Zeronos ya. Moga aja kalian nggak lupa sama si Yuichi Nakamura ya, gara-gara dia tiap kali berubah jadi Zeronos kan itu ngapus ingatan orang gitu ya. Oke, ini dia guys ya, Genegar itu balik ya di movie yang kali ini. Kemudian ada si Gazord juga ya. Nah, ini si Kengo kelihatannya udah kecapean banget ya kalau kita lihat dari ekspresinya. Mungkin udah apa tuh namanya, diserbu para kaiju banyak banget ya, nggak ada henti-hentinya gitu ya. Kwang no Chiren, Hikari no Kyojin guys ya. Bahas yang Trigger ya, ini Trigger dikeroyok sama Genegar, dikeroyok juga sama si Destrago ya. Kemudian ini katanya sih ada teman yang kembali gitu guys ya. Nah, ini Haruki juga bakalan balik di movie yang Ultraman Trigger, dan ada kemungkinan di sini Haruki itu Henshin-nya udah pakai si Ultra Z Riser-nya ya, alias udah diperbaiki. Jadi dia mungkin balik ke sini itu juga sekalian buat ngembaliin ini ya God Spark Lens yang dipinjam kemarin, terus sekalian juga buat bantuin si ini ya, bantuin si Kengo gitu guys ya. Nah, ini kayak si Harukinya lagi pakein pedang itu ya, si Beliarok ya. Nah ya, menarik sih kalau Beliarok balik ya, semoga ada percakapan yang menarik lah dari ini Mbak Beliarok. Ya, team up lagi guys ya, pakai form yang ini Beta Smash sama ini Power Type ya. Tapi di sini kayaknya sih kurang ini juga ya, Trigger sama si Z juga di sini masih kewalahan yang ngadapin musuh-musuhnya gitu ya. Kemudian di sini kalau kita lihat ekspresinya Yuna guys ya. Kemudian habis itu ada ini juga kan penampakan dari si Kapten Tatsumiya yang kemungkinan ya baru balik dari sebuah misi gitu ya. Nah,
Ini ada yang ini juga ya, berteori ya, ini baru sekedar teori lah ya. Banyak banget yang ngomong kalau ada kemungkinan si Kapten Tatsumi ini nantinya yang bakal jadi si Evil Triggernya ya. Cuma kita belum tahu itu alasan dia jadi Evil Trigger itu apa gitu ya, atau bisa jadi dia dikendaliin semacam kekuatan atau apa, mungkin tujuannya udah berbeda, kita nggak tahu begitu ya. Mungkin waktu dia di misi yang baru itu dia habis ngeliat sesuatu gitu ya, kemudian bikin dia jadi berubah pikiran ya. Karena yang makin memperkuat teori ini adalah ini guys ya, pertanyaan dari si Kengo gitu ya, dimanakah tujuanmu yang awalnya itu untuk apa ya, berjuang melindungi bumi, melindungi senyuman orang-orang, tapi kenapa justru sekarang milih untuk menghancurkan bumi gitu ya. Nah, perkataan dari Kengo ini makin memperkuat lah gitu ya, istilahnya teori yang bilang kalau si Kapten Tatsumi itu yang berubah jadi si Trigger Dark-nya gitu ya. Cuma bisa aja ya itu ada semacam plot twist gitu ya di movie-nya, karena tahu sendiri Suburaya itu suka banget ngadirin kejutan-kejutan yang tidak terduga gitu ya. Ya kita tunggu saja lah guys ya. Tapi abis ngeliat ekspresinya si Kapten Tatsumi di sini makin meyakinkan lah begitu ya. Abis itu muncullah ini guys ya, Ankoku no Kyojin alias si ininya ya, apa tuh namanya, si Evil Triggernya. Nah, untuk segi warna ini dia ngambil warna dari si Evil 3 juga ya. Cuma kalau dari desain untuk corak di badan sih maksudnya ini kalau untuk desain kostumnya dia memang hasil repaint dari kostum yang ini ya, Trigger multi type ya. Cuma kalau warna dia ngambil warna dari si Evil 3 gitu ya. Tapi ini bener-bener salah satu repaintnya keren dan disukai oleh para fans begitu guys ya. Ya awalnya ini kan cuma dibilang rumor lah gitu ya, belum tentu ada si Evil 3 Evil Trigger gitu ya di serialnya si Trigger, tapi ternyata malah dimunculin di movie-nya. Kebalikan dari si Evil 3 ya, Evil 3 itu muncul di series, kalau ini Evil Trigger muncul di movie ya. Mantap sih guys ya. Oke, kita lihat di sini Kengo itu benar-benar dihajar habis-habisan ini guys ya sama si ini juga, si Evil Trigger. Jadi bisa dibilang ini kekuatannya kuat banget gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini guys ya, apakah Evil Trigger ini adalah hasil ciptaan dari manusia guys ya, kayak yang di serial Ultraman 3 dan Dyna yang ada semacam organisasi yang diam-diam itu nyoba ya buat bikin Ultraman mereka sendiri, kayak si siapa tuh yang bikin ini apa tuh yang Dyna itu guys, saya lupa namanya. Itu kan ada satu petingginya gitu ya yang ngecoba bangkitin patungnya si itu kan, yang Dyna yang itu yang palsu itu guys ya. Nah, bisa aja ini kejadian yang sama atau di sini punya lore yang berbeda lagi. Kita tunggu aja lah guys ya. Kalau kalian punya teori menarik di bagian sini nanti bisa ini ya, tulisin di bagian komentar guys ya. Kita diskusi bareng ya. Kemudian ini ada lagi ya, Emo ini guys ya, atau ini kegelapan atau kejahatan, ini bayangan ya. Kemudian kita lihat di bagian sini itu terlihat Ultraman Z yang sebelah matanya itu berubah jadi merah. Jadi kalau kita bisa teori sedikit di sini ada kemungkinan Ultraman Z itu dikendalikan. Cuma dikendalikan sama siapa kita tidak tahu. Yang pasti ini dikendalikan sama kegelapan. Karena dari penjelasannya di sini itu udah ngasih sedikit inilah, ngasih sedikit clue itu guys ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini, otomatis si Ultraman Z itu ditabokin, Ultraman Trigger itu ditabokin habis-habisan sama Ultraman Z yang lagi dikendalikan sama energi kegelapannya ya. Habis itu juga di sini Trigger Dark itu balik guys ya. Jadi Ignis itu gimana ya? Ada muncul kan si Ignis di bagian awal, kita bahas lagi. Kelupaan guys sama si Ignis guys. Deket mana sih si Ignis yang muncul itu? Jadi ada yang bilang juga kan waktu kemarin ya, kalau si Ignis itu ngorbanin diri di episode terakhir gitu ya, dan meninggal. Tapi kalau abis lihat yang trailer ini ada kemungkinan Ignis itu justru nggak meninggal gitu di seriesnya guys ya. Jadi dia abis ngalahin si Yudram juga baik-baik aja, karena di sini kan timelinenya itu 2 tahun setelah kejadian dari serial TV-nya begitu ya. Mana Ignis bro? Gue perlu lihat Ignis bro. Oh, ini penampakan dari Evil Trigger yang mantap banget ya. Nah, ada yang bilang juga kemarin ya, ada yang sempet berteori ya, katanya Yuna di sini ada kemungkinan bakal ngorbanin diri gitu guys ya, buat menghentikan si Evil Trigger. Tapi kalau dilihat cahaya di sini ada kemungkinan ini Yunanya lagi di tempat penyimpanan Eternity Core ya. Tapi saya berharap sih Yuna nggak sampai ngorbanin diri kayak kejadiannya Yuzare lah begitu guys ya, kayak yang di Ancient itunya ya. Nggak nemu guys yang bagian Ignis, tapi
Yang pasti Ignis di sini nggak meninggal karena si Trigger Dark bakal muncul lagi di ini ya, di movie yang kali ini. Nah, movie-nya sendiri ini bakal tayang di tahun depan, yaitu tahun 2022, itu pada bulan Maret, tanggal 18 Maret gitu ya. Jadi kalau kalian pengen nonton movie ya gini, kalian itu harus berlangganan di Suburaya Imagination. Terus kalau kalian nanya, Bang itu cara langganannya gimana? Saya nggak tahu guys ya, karena saya pribadi juga belum pernah langganan di Suburaya Imagination. Tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa searching langsung di Google itu Suburaya Imagination. Kalian bisa masuk ke dalam webnya, kalian terjemahin lah ya, karena web itu dia webnya full bahasa Jepang, jadi kalian perlu namanya terjemahan itu buat ini daftar akun segala macam ya. Dan untuk pembayarannya juga kayaknya sih mesti pakai Visa atau Mastercard lah gitu ya. Nanti kalian coba tanya-tanya atau searching di YouTube lah, mungkin ada yang bahas gitu ya. Cuma kalau dari pribadi kayaknya sih nggak akan berlangganan sih, nunggu aja nanti yang dubbing yang udah sub Indonya begitu guys ya, sorry jadi ngomong sampai dubbingnya. Tapi ya pasti ini bakal keluar juga di bioskop Jepang, jadi ada dua inilah ya, dua itu juga tempat tayangnya gitu ya. Kalau tayang di bioskop ya otomatis bioskop Jepang gitu ya. Oke lah, itu aja guys untuk video breakdown hari ini guys, yang nggak banyak yang bisa dibahas, cuma berapa poin aja. Tapi dari trailer kali ini itu benar-benar mantep banget ya. Terus juga selain untuk yang trailer movie ini Ultraman Trigger ya, itu juga ada trailer terbaru untuk si ini ya, movie-nya si Ultraman juga yang bakal tayang di tahun 2022 ya. Akhirnya guys ya, habis kita bahas keluar juga gitu ya. Oke lah, sampai di sini aja guys untuk video pembahasan hari ini. Nanti kalau kalian punya teori menarik lainnya bisa kalian sampaikan di bawah komentar, kita diskusi bareng aja ya. Tapi jangan bikin teori yang ngaco-ngaco ya guys ya, ingat. Oke lah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, salam gamers. Salam gamers. Salam untuk satu Indonesia. Adieu.